Pernah nggak sih Anda kagum sama orang karena, wah, cara mikirnya unik banget, brilian gitu? Sering ya. Iya kan? Tapi di saat yang sama ada sisi lain dari dia yang bikin kita agak, gimana ya, aneh aja gitu rasanya. Nah, Hari ini kita mau coba bedah fenomena pikiran liar ini. Kita lihat dari kutipan menarik di buku Same as Ever. oke. Kita pengen coba pahami nih, kenapa sih kok kejeniusan sama ya keanehan itu seringkali datangnya sepaket, nggak bisa dipisah. Bener banget. Intinya tuh gini, orang yang cara pikir uniknya Anda suka, hampir pasti deh, dia juga punya keunikan lain yang mungkin Anda nggak akan suka. Iya, dan yang penting dicatat nih, ini bukan soal sifat baik sama buruk kebetulan aja ada di orang yang sama. Bukan gitu. Oh, bukan sekedar itu ya? Bukan. Seringkali kemampuan hebat yang kita kagumi itu, ya entah kreativitasnya, fokusnya, atau visinya, itu justru lahir dari atau nyambung banget sama sifat-sifat yang mungkin kita anggap sulit, nyentrik, atau bahkan, ya, nyebelin. Mereka itu satu kesatuan gitu. Menarik, menarik. Jadi, nggak kayak milih lauk di warteg ya. Kita nggak bisa ambil jeniusnya doang tanpa anehnya. Iya benar, susah. Ada contoh nggak? Biar kebayang. Ada. Ambil contoh Eliud Kipchoge deh, pelari maraton yang legendaris itu. Oh iya, tahu-tahu. Ada cerita seru nih dari teman-temannya. Waktu itu nungguin penyerahan medali Olimpiade, lama banget, berjam-jam di ruangan sempit. Waduh, pasti pada bosen ya. Nah, yang lain pada gelisah, main HP, ngobrol. Si Kipchoge ini cuma duduk diam, tenang, natap dinding. Fokus banget. Serius? Natap dinding? Iya. Sampai ada temennya nyeletuk, dia bukan manusia kali ya? Nah, fokus supernya yang bikin dia juara itu. Itu juga yang bikin dia kelihatan, ya, beda banget di situasi sosial biasa gitu. Wow. Ya, kebayang sih. Fokus kayak gitu emang luar biasa. Tapi sekaligus, wah, intens banget ya kedengerannya. Betul. Itu jadi inget cerita John Boyd deh, pilot tempur yang katanya jenius banget itu. Ah, iya, John Boyd. Strategi perangnya kan revolusioner banget tuh. Angkatan udara butuh banget dia. Tapi, orangnya gimana katanya? Nah, itu dia masalahnya. Boyd itu dikenal kasar, susah diatur banget, nggak sabaran. Waduh. Sering banget bentrok sama atasan. Bahkan pernah loh hampir diadili gara-gara insiden bakar hanggar. Hah? Serius bakar hanggar? Iya, hampir diadili katanya. Jadi, cara berpikirnya yang out of the box banget, yang bikin strategi perangnya brilian itu, ya, itu juga yang keluar dalam perilakunya yang nabrak aturan, nabrak norma. Wah, jadi nyambung gitu ya? Nyambung banget. Kayaknya sumbernya sama. Pikiran yang nggak biasa, nggak konvensional. Oke, polanya mulai kelihatan nih. Kayak Isaac Newton juga kan, salah satu pemikir terbesar, tapi katanya juga ngabisin waktu buat, Alkimia. iya, alkimia, sihir, hal-hal yang dianggap aneh lah. Atau Elon Musk deh, zaman sekarang. Visinya kan gila banget ya. Tapi seringkali tindakannya kayak, nggak peduli sama aturan atau kebiasaan umum gitu. Persis. Kita suka banget kan sama sisi jenius visionernya Mas. Iya dong, inovasinya keren. Tapi kita pengennya itu datang tanpa sisi lainnya yang kadang kelihatan semau gue, yang kayak nggak peduli norma. Padahal dua sisi ini susah banget dipisahin. Jadi kayak dua sisi koin gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak trade-off resiko imbalan dari ciri kepribadian yang sama. Kalau kita mau nerima pemikiran yang nggak biasa, ya kita mesti siap nerima orangnya secara utuh. Plus minusnya, komplit. Oke. Mulai masuk akal nih penjelasannya. Terus, gimana kita pakai pemahaman ini sehari-hari buat Anda para pendengar nih? Apa artinya? Ini kayak ngasih kita kacamata baru gitu ya, buat ngelihat orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau ketemu inovator, pemimpin, atau bahkan teman kerja yang cara kerjanya beda. Maksudnya? Ya, kita jadi lebih bisa ngatur ekspektasi aja. Nggak usah kaget atau buru-buru ngejudge kalau ada sisi lain dari mereka yang rasanya aneh atau sulit dimengerti. Kemampuan unik mereka itu, ya mungkin ada justru nyambung sama keunikan itu. Jadi semacam pengingat buat lebih nerima ya? Betul. Nerima kalau orang tuh nggak selalu bisa diatur sesuai maunya kita. Nggak bisa cuma diambil bagusnya doang. Iya, bener banget. Ini ngingetin kita kalau manusia itu kompleks. Kemampuan spesial itu seringkali datang sepaket sama ya keanehan atau kesulitan tertentu.
Jadi kuncinya menerima apa adanya ya? Iya, menerima orang apa adanya, apalagi mereka yang mikirnya out of the box, itu jadi kunci biar bisa kerja bareng dan manfaatin potensi mereka. Pikiran-pikiran liar kayak gini emang sering jadi mesin penggerak kemajuan ya, walaupun cara kerja atau cara ngobrolnya nggak selalu enak atau mulus. Justru itu. Sudut pandang mereka yang beda itu yang berharga banget. Nah, ini jadi nimbulin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Apa tuh? Seberapa jauh sih Anda bersedia nerima paket lengkap dari sebuah pemikiran unik, mau itu di idola Anda, rekan kerja, atau mungkin di diri Anda sendiri? Menarik. Demi dapetin manfaat dari cara pandang yang beda itu tadi. Ya, itu menjadi bahan renungan aja sih. Sampai ketemu lagi ya di pembahasan kita berikutnya.